Sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati Hail Gus Dur kedua, Wali Paidi bersama warga berkumpul bareng, ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur, dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paidi tersenyum-senyum melihat tingkah laku mereka. Wali Paidi sendiri duduk-duduk bersama 4 orang dengan satu cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama, indah dan rukun sekali. Paijo tetangga Wali Paidi mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paidi. "Kang, menurut sampeyan gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu?" "Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden," jawab Wali Paidi. "Wah, sip iki Kang, gimana ceritanya?" kata teman-teman yang lain. "Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya, dan semuanya tidak pernah meleset, hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan dalam, menunggu beliau pulang, dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah, dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang dia terima. "Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya, sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima," ucap Paijo kepada Wali Paidi. "Tidak mesti begitu, kamu tahu Pak Ridwan tetangga kita, yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu?" tanya Wali Paidi. "Iya saya tahu Kang," jawab Paijo. "Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri?" tanya Wali Paidi lagi. "Tidak Kang, Pak Ridwan jelas gak bisa, ban itu akan ditambalkan ke tukang tambal ban," jawab Paijo. "Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tambal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu?" tanya Wali Paidi sekali lagi. "Ya tentu tidak Kang," jawab Paijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini. Tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokok Jisamsunya dan nyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya. "Sampeyan akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar," ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur, menafsiri isyarah yang diterima Gus Dur. "Berapa lama Kiai?" tanya Gus Dur. "Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. "Tugas yang sangat berat," ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. "Iya ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampeyan akan diturunkan oleh rakyat sampeyan sendiri," kata Kiai Rohimi. "Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa yang penting bermanfaat," ucap Gus Dur. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepemimpinannya kelak, beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya. Biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat dikenal, karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur. Dan Gus Dur dengan penuh takzim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini. Walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden, bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan, dan ramailah berita pertemuan di kala itu, dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit, disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu Poros Tengah.
Dan kebetulan pemimpin kelompok Kiai Sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban, jadi paslah sebutan bagi mereka yaitu Poros Langit. Dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan, benar-benar jadi presiden. Walaupun Gus Dur dan para Kiai Sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para Kiai Sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama. Kadang di Istana Presiden, kadang di Istana Wakil Presiden. Tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi, karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang blak-blakan. Gus Dur berprinsip padakno pengucapmu podo karo karepe atimu, begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam aja. Gus Dur dengan enteng menjawab, "Dia itu bodoh." Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau gak salah masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, dan oleh Pramono ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega. Ngambeklah Bu Mega waktu itu. Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur ketika sarapan pagi bersama di Istana Wakil Presiden. Dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan. Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden, batin mereka. Dan barulah para Kiai Sepuh dapat isyarah lagi. Kalau Gus Dur akan dilengserkan dari kursi presiden. Para Kiai Sepuh atau Kiai Poros Langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi gimana baiknya, dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para Kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden, kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang kepada para Kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah perlambang. Para Kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya, dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau minta maaf karena malu atau gengsi, tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan, Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya, dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Sayyidina Ali menjawab, "Pertama aku berniat membunuhmu karena Allah, tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu, maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku." Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan, dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu Gus Dur akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat-buat, yaitu kasus Buloget. Paijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi, mereka sangat penasaran. "Apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi?" tanya Paijo penasaran. "Tidak pernah," jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. "Lalu sampeyan dapat cerita dari mana?" tanya Paijo lagi makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum dan menyeruput selepek kopi lalu ngeloyor pergi. Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh, Wali Paidi berjalan dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar, tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika azan subuh berkumandang.
Dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar. Dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai surban, ada juga yang pakai sarung dan berkopjah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi masjid dan areal sekitarnya tampak terang benderang, tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Paidi memandangi tangannya, apa dia ikut juga bercahaya? Wali Paidi kaget, ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Paidi meneruskan pandangannya, dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang, karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedang tempat yang lain sudah penuh. Wali Paidi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya, seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Paidi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu, suara imam yang begitu merdu. Dan Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Paidi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya. Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Paidi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Paidi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik Mbah," jawab Wali Paidi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir, baru Wali Paidi mulai ngobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang ngimami sholat subuh ini?" tanya Wali Paidi. "Beliau baginda Nabi Muhammad," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub. Dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum, karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman, sambil membaca sholawat. Wali Paidi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Paidi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paidi dan Mbah Parmin saja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Paidi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini Mbah?" tanya Wali Paidi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang, ternyata masjid itu sudah hilang. "Sudah aku pergi dulu ya, assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paidi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-lama kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paidi memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjem duit buat ongkos pulang," Wali Paidi berkata sendiri. "Terpaksa ngandol truk lagi ini." Wah, Wali Paidi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi gak masalah, syukur alhamdulillah," ucap Wali Paidi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya lalu menyalakannya, dan meneruskan perjalanannya. Wali Paidi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Paidi takut kesasar-kesasar seperti waktu itu. Wali Paidi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali juga baginda Nabi barusan. Wali Paidi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah, karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali Paidi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalam-salaman tadi, bahwa bala atau azab Allah akan diturunkan. Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala atau azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah, sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya.
Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya, tinggal sedikit dan ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia, karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia, dan bala atau azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah, ndas ngelu gak ngerti sebabe, kepala pusing tidak tahu penyebabnya disertai dengan perasaan sedih dan galau, yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa Wali Paidi sudah sampai di jalan raya, dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Wali Paidi menyetop dan minta tumpangan.